Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah film action seru, brutal, dan tentunya beradrenalin yang mengisahkan tentang seorang pria kecil yang awalnya dia dianggap remeh, tapi ternyata beliau satu ini mampu membantai sindikat mafia perdagangan manusia di negara Kamboja. Namun bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, siapkan kopi kalian, langsung saja kita simak alur ceritanya. Di awal film kita akan diajak ke Kamboja, yang mana sebuah negara yang terkenal laris dalam bisnis perdagangan organ dan perdagangan manusia. Lalu di salah satu rumah gubuk di sebuah desa, terlihat seorang gadis yang bernama Yesi yang diam-diam sedang berusaha kabur dari rumahnya setelah dijanjikan pekerjaan yang layak lewat info loker sosial medianya. Ia menempuh perjalanan cukup panjang yang menaiki bis dengan harapan masa depan yang cerah setelah menganggur bertahun-tahun. Dan akhirnya Yesi tiba di tempat tujuan dan berjumpa dengan seorang pria yang nampaknya sudah lama menantinya. Dari sana, Yesi lalu diajak pergi menaiki mobil mewah yang sangat ia idamkan dari dulu, tapi saat baru menelan seteguk minuman pemberiannya, tiba-tiba Yesi tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Yesi akhirnya tersadar dalam posisi sedang disekap di sebuah bangunan bekas. Disitulah Yesi baru menyadari bahwa dirinya telah ditipu, akan tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Dalam posisi tubuhnya diikat, di sebuah ranjang dia dipaksa untuk diajak bikin konten kuda lumping sebelum nantinya dia akan dijual bebas. Dan karena Yesi terlalu berontak, dengan santainya mereka menyuntik Yesi hingga dia kembali tak sadarkan diri. Lalu di tempat lain di Bangkok, kita akan bertemu dengan seorang pria bernama Tony yang sedang hendak menjemput wanita yang ia beli untuk dipelihara. Ternyata wanita yang Tony pilih adalah Yesi. Transaksi awalnya berjalan lancar dengan kesepakatan Tony harus membayar 400.000 plus nasi goreng untuk membawa pulang Yesi. Tapi siapa sangka di harga semurah itu ada konsekuensinya, yang mana Tony harus mencicipi Yesi di tempat itu juga disaksikan oleh mereka semua. Tony yang tampak canggung, dengan perlahan ia membuka tali pinggangnya. Dan tiba-tiba... Setelah menghabisi mereka semua dengan mudah, kini yang tersisa hanya si bos yang sedang ia gantung di jendela. Tony bertanya di manakah Victor dan kapan transaksi berikutnya akan dilaksanakan. Si bos yang ketakutan pun menjawab dengan sejujur-jujurnya bahwa besok malam Victor akan melakukan transaksi terbesarnya di dermaga kapal di kota itu. Tony yang telah mendapatkan informasi pun lalu melepas si bos hingga membuatnya terjun bebas. Tony lalu menghampiri Yesi untuk memberinya pesangon dan menyuruhnya pulang. Bersamaan dengan itu, seorang polisi bernama Nung datang menjemput Tony yang dari sini kita bisa tahu bahwa Tony sebenarnya adalah agen rahasia paling disegani di Bangkok. Lalu di malam harinya, kita akan diperlihatkan dengan Dragovich Family, sebuah keluarga dari Rusia yang telah menguasai dunia bisnis perdagangan manusia kelas internasional. Bisnis keluarga turun-temurun ini yang dipimpin oleh Viktor Dragovich, yaitu ayah dari mereka yang memiliki banyak cabang di berbagai negara yang diurus oleh anak-anaknya yang bernama Andre, Goran, Janko, dan Ivan. Malam itu, mereka sedang membahas transaksi terbesar yang akan segera dilakukan besok, dengan ratusan barang baru yang masih tersegel dan masih fresh akan segera datang. Sementara keluarga Dragovich sedang rapat menyiapkan transaksi, dan para polisi pun juga tengah bersiap-siap untuk menyusun strategi terbaik menangkap Dragovich. Mereka pun memilih Nick, seorang agen rahasia yang telah puluhan tahun mengatasi sindikat perdagangan manusia. Waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Di dermaga, para polisi itu yang dipimpin oleh Nick telah menyiapkan puluhan pasukan terbaiknya yang telah ditempatkan di berbagai titik agar bisa menangkap Dragovich Family dengan mudah. Transaksi tersebut ternyata dipimpin langsung oleh Victor yang ditemani oleh anaknya yang bernama Andre. Tak lama kemudian, datanglah kontainer yang telah ditunggu-tunggu. Dengan wajah yang bersinar, Victor segera mengecek kondisi barang dagangannya. Tapi saat kontainer itu dibuka,
Sinar di wajahnya berubah, bahkan ia sampai hampir muntah melihat isinya. Victor lalu mengajak kapten kapal untuk masuk ke sebuah ruangan bersamanya. Ia yang sangat marah meminta sang kapten untuk bertanggung jawab, walau kapten itu tak mengerti apa-apa, karena selama perjalanan ia cuma fokus ke kemudi. Victor yang tidak mau menerima alasan apapun, ia lalu memberi pistol pada anaknya yang bernama Andre, dan meminta Andre untuk menghabisi kapten kapal itu. Tapi Andre ragu karena masih takut memegang senjata, tak mau menunggu lama, Victor pun merebut pistol itu kembali dan langsung menghabisi kapten kapal itu. Dan suara pistol ini ternyata memancing para polisi untuk keluar, dan mereka pun langsung beraksi. This is the police. Di saat Victor telah terpojok dikarenakan pelurunya sudah habis, ia pun menyuruh anaknya yang belum siap untuk menghadapi kerasnya dunia ini untuk segera pergi. Akan tetapi, Andre yang tak mau mengecewakan ayahnya, dengan pedenya ia keluar dari persembunyian untuk menghabisi para polisi dengan senapannya. Tapi sialnya, Victor hanya bisa terdiam saat melihat anaknya kini tak bernyawa dengan cara yang sangat tragis, tepat di depan matanya. Ia tak bisa berkata apa-apa, bahkan saat Nick mendatanginya, ia minta untuk dihabisi saja karena ia merasa hidupnya kini terasa hampa. Tapi Nick tidak mau membunuhnya. Karena masih punya perasaan, ia pun menyuruh anak buahnya untuk meringkus Victor. Sementara itu, para polisi yang lain segera menuju kontainer yang berisi ratusan gadis yang siap untuk dijual oleh Victor. Tapi saat dicek, ternyata tak ada satupun yang bernyawa di antara mereka semua. Di tempat lain, tepatnya di klub milik Johan Dragovic, terlihat seorang pelayan klub bernama Min yang hendak mengantar minuman ke ruang Johan. Saat akan masuk ruangan, ia menguping percakapan Johan yang mendengar bahwa Victor akan segera balas dendam atas kematian keluarga Dragovic dan ia telah bekerja sama dengan polisi yang sangat berpengaruh di kota tersebut. Setelah percakapan usai, Min lanjut masuk ruangan untuk mengantar minuman. Sesampainya di dalam, ia diminta untuk segera bersiap karena kali ini ia yang terpilih untuk bikin video kuda lumping bersama 3 pria sekaligus. Min yang tak bisa mengelak pun hanya bisa berkata iya. Min yang sedang bersiap-siap di toilet, lalu ia sempat menghubungi seseorang lalu membuang HP-nya ke kloset. Dengan hati dak-dikduk, ia menghampiri 3 pria yang telah siap di ranjang dengan kamera telah mulai merekam. Dan tiba-tiba, setelah semuanya tumbang, ternyata seseorang yang Min hubungi tadi yaitu Tony untuk meminta bantuan. Ternyata selama ini Min selalu jadi informan pribadi Tony. Di situ Min menjelaskan semua yang telah ia dengar agar Tony bisa kembali beraksi dan tidak ada lagi korban perdagangan manusia seperti dirinya. Sementara itu, Nick telah pulang ke rumahnya dengan tujuan pertamanya yaitu ke kamar anaknya yang bernama Sofia. Dengan semangat, Sofia membacakan sepenggal puisi yang akan ia pentaskan minggu depan. Sofia sangat berharap ayahnya bisa datang menontonnya. Nick sebenarnya sangat sibuk, tapi ia berjanji akan berusaha meluangkan waktu yang membuat Sofia sangat bahagia saat mendengarnya. Beberapa saat kemudian, istri Nick yang bernama Rosa pun mendatangi kamar Sofia untuk menjemput Nick agar segera istirahat bersamanya. Sesampainya di kamar, Rosa bertanya sekarang tanggal berapa. Mendengar itu, Nick langsung meminta maaf karena ia baru ingat bahwa hari itu anniversary mereka. Lalu Nick berjanji esok pagi akan membelikan bunga yang paling indah untuk Rosa, dan mereka pun lalu menikmati malam berdua yang sangat indah itu. Di tengah malam, tiba-tiba HP Nick berdering. Ia segera mengangkat telepon itu karena pasti ada kondisi yang genting. Dan tiba-tiba, ternyata yang menyerang Nick yaitu anak-anak Victor yang datang untuk balas dendam yang menghabisi keluarga Nick dengan sadis. Nick yang penuh luka bakar dan luka tembak pun tak bisa berbuat apa-apa selain melihat istrinya telah tewas tepat di depan matanya. Dan saat Sofia muncul dan Nick hendak menyelamatkannya, akan tetapi peluru-peluru kembali menghujani tubuhnya.
Hari-hari telah berganti dan akhirnya Nick tersadar. Tepat saat rekannya datang ke sana, Costello dan Reed, mereka memberitahu Nick bahwa anak dan istrinya tak ada yang selamat dan mereka telah dikuburkan beberapa hari yang lalu. Mendengar itu, kaki Nick tiba-tiba terasa sangat lemas, tatapannya kosong, tapi itu hanya sesaat. Matanya kembali menyala dan emosinya kembali meluap saat Reed memberitahu bahwa Victor akan segera dibebaskan karena ada permintaan dari diplomat negaranya, yaitu Rusia. Di malam harinya, tanpa pikir panjang, Nick bergegas kabur dari rumah sakit itu, dan tak lupa ia minum obat kuat untuk menahan rasa perih di sekujur tubuhnya. Tujuan pertamanya adalah pulang ke rumah. Terlihat rumah itu tak menyisakan apapun selain kenangan. Di sela puing-puing, ia menemukan foto anaknya yang segera ia ambil dan simpan rapat-rapat. Dan lalu, tujuan berikutnya ke kantor diplomat Rusia. Di sana, ia bertanya di mana keberadaan Victor pada semua orang yang ada di sana, dan tanpa basa-basi, ia langsung menghabisi mereka yang tak mau menjawab. Dari sini, Nick mendapat informasi bahwa Victor bisa saja sedang berada di Baby Doll Kamboja. Pagi harinya, terlihat Victor yang ternyata sedang berada di rumah mewah anggota DPR-nya di Kamboja hasil dari tunjangan 50 juta per bulan. DPR itu meminta Victor agar segera pergi karena ia takut nanti rumahnya dijarah oleh rakyat. Tapi dengan santainya, Victor hanya menyodorkan beberapa foto, yaitu foto Pak DPR ini yang sedang bikin konten kuda lumping. Pak DPR yang ketakutan reputasinya terancam dan keluarganya jadi berantakan, akhirnya mengizinkan Victor untuk stay di sana. Tapi ia memohon agar jangan lama-lama. Tak lama kemudian, datanglah dua anak Victor yaitu Ivan dan Goran. Pada kesempatan itu, Victor menjelaskan bahwa seluruh bisnis perdagangan manusianya akan ia serahkan pada mereka berdua. Mereka pun sangat senang, tapi juga bingung. Lalu bagaimana dengan Johan? Mendengar itu, Victor hanya tersenyum. Kembali ke Kamboja, Min yang berada di kos-kosannya dihampiri oleh Tony. Tony datang ke sana untuk menghibur Min yang ternyata adalah pacarnya, yang melihat kondisi tubuh Min yang penuh bekas luka siksaan dari para kliennya. Tony bertanya kenapa ia tak pulang saja ke rumah karena kesempatannya sangat terbuka. Dengan tegas, Min tidak mau pulang ke rumah karena ternyata ia dulu tidak diculik, melainkan dijual oleh ibunya sendiri. Saat transaksi dulu, ia melihat ibunya sangat emosi, yang dimana saat itu ia mengira ibunya tidak terima ketika anaknya diambil orang lain, tapi ternyata karena uang yang ia terima kurang 20.000 makanya ibunya emosi. Tony pun merasa miris mendengar cerita itu. Tak lama kemudian, Tony dijemput Nung, Reed, dan para agen FBI yang meminta bantuan Tony untuk bekerja sama. Misi mereka kali ini adalah untuk menangkap Nick yang sudah menggila dan tidak bisa dikendalikan lagi. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai di bandara untuk mencari keberadaan Nick. Nick yang sadar telah dibuntuti pun, segera bergegas pergi dan akhirnya kejar-kejaran pun terjadi di bandara itu. Di saat Nick terpojok di parkiran, Nung yang didampingi oleh Reed pun kini siap menangkapnya. Tapi tiba-tiba Reed menembak Nung hingga tewas lalu menembak kakinya sendiri dan Reed melemparkan pistolnya untuk Nick. Nick bingung dengan apa yang dilakukan oleh Reed, tapi ia memutuskan untuk segera pergi dari situ. Dan bersamaan dengan itu, Tony segera menghampiri Nung setelah mendengar suara tembakan yang membuatnya sangat kaget dan emosi melihat sahabatnya kini tak lagi bernyawa. Reed yang berlaga terkapar pun memberitahukan bahwa Nick telah menembak mereka dan kini telah pergi ke pintu belakang, yang padahal Nick pergi ke pintu depan. Beberapa saat kemudian, Tony pun melihat keberadaan Nick, dan dengan emosi yang membara, ia mengejar Nick untuk membalaskan dendam kematian sahabatnya.
Nick yang kembali terpojok, disitulah Tony pun siap untuk menembaknya. Tapi sialnya Tony kehabisan peluru, dan kesempatan itu Nick ambil untuk segera pergi. Walau Tony sempat berhasil menghadangnya, Nick ternyata jauh lebih kuat dan bisa segera pergi dari kejaran Tony. Malam harinya, Nick berniat istirahat tapi ia terus terbayang sosok Sofia, anaknya dan Rosa istrinya. Ia yang merasa gelisah pun segera pergi berangkat ke Baby Doll. Sesampainya di sana, ia langsung masuk ke office. Tapi sayangnya Janko Dragovic tidak ada di sana, yang ada hanyalah karyawannya. Karyawannya ini sempat melawan, tapi tentu saja ia bukan tandingan Nick. Okay. Fuck me. Ia pun dengan terpaksa memberitahu keberadaan Janko yang sedang berada di gudang dagangan, yaitu gudang tempat Dragovic Family menyimpan para gadis dagangan. Setelah mendapat informasi, Nick lalu menendangnya sampai jatuh ke panggung. Beberapa saat kemudian, ternyata Tony juga berada di situ karena mengetahui keberadaan Nick. Dan Nick lagi-lagi terpojok dengan membawa seorang petugas di ruang itu yang ia jadikan sandera agar Tony bisa menahan penyerangannya. Tony mengungkapkan kekesalannya karena Nung yang Nick bunuh tadi. Sebentar lagi istrinya akan melahirkan. Lalu Tony yang tak mau ada orang lain jadi korban lagi, lalu meletakkan pistolnya dan baku hantam dua agen rahasia terkuat pun kembali terjadi. Kini di saat giliran Tony yang terpojok, Nick menodongkan pistolnya dan memberitahu bahwa ia tak membunuh Nung. Nick lalu menembak lampu yang berada di atas kepala Tony dan bergegas pergi. Mendengar ungkapan Nick tadi membuat Tony hanya terdiam dengan tatapannya yang kosong. Lalu Tony, Reed dan pasukannya kembali lagi ke Baby Doll untuk olah TKP. Di saat Reed dan Tony berpisah, Reed kemudian mendapat info bahwa Min telah bekerja sama dengan polisi. Sedangkan Tony ke ruang office dan menemukan kamera yang memberitahu di mana keberadaan Janko. Kembali ke Nick, yang kini telah sampai di gudang yang dimaksud. Nick berusaha membebaskan para gadis tanpa ketahuan, tapi sialnya para petugas tak dapat dihindari. Dan mau nggak mau, Nick harus kembali beraksi. Stay. Janko yang ketakutan, ia pun berusaha kabur dari gudang yang berisi ratusan gadis yang dikandang seperti hewan. Sesampainya di depan, ia merasa sangat senang saat dua saudaranya datang menjemputnya. Di saat ia bersiap naik ke mobil, tapi mereka memberitahu jika sebenarnya Janko bukan anak dari ibu mereka, melainkan hasil dari Victor bikin video kuda lumping. Maka dari itu, Dragovic Family telah memutuskan untuk melakukan hal ini. Nick yang mengetahui itu bergegas menghampiri Janko untuk menanyakan di mana keberadaan ayahnya. Tapi bersamaan dengan itu, Tony telah datang ke sana dan langsung menodongkan senapannya ke kepalan Nick untuk membalaskan dendamnya. Nick kembali memberitahu bahwa bukan ia pembunuhnya. Pembunuhnya adalah Reed. Tony terdiam dan tiba-tiba Reed datang menyerang mereka. Dan para begundal pun juga ke sana yang membuat terjadinya baku hantam antara Tony melawan Reed dan Nick melawan para begundal ini. Nick kembali menghampiri Junko yang dimana akhirnya ia mendapat info bahwa Victor akan ke Chengchao. Nick lalu menghampiri Tony yang telah mengalahkan Reed, lalu Nick bertanya pada sahabatnya dulu yaitu Reed, ia dibayar berapa oleh Janko. Namun dengan lantang ia menjawab,
Disitulah kini Tony dan Nick sadar bahwa sesungguhnya tujuan mereka berdua itu sama. Hari berganti di Chengchao, terlihat Min yang kini tengah disekap oleh Victor setelah kemarin ketahuan menjadi informan. Sebenarnya Victor mau mencicipinya, akan tetapi ia memutuskan pergi dari sana dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Min. Di situ Min sangat ketakutan, dengan pistol milik anak buah Victor telah menempel di dahinya. Dan tiba-tiba, Tony dan Nick ternyata telah sampai di sana, yaitu dua agen rahasia terbaik di negaranya ini kini telah bekerja sama dan mulai beraksi melawan puluhan pasukan Dragovic Family. Victor yang tertembok segera berusaha mengamankan cucunya, yang menyampaikan pada mereka untuk melihat dan mengingat semua kejadian yang terjadi saat ini, lalu melakukan sesuatu saat besok dewasa. Sementara itu, Goran Dragovic mencoba mengalahkan Tony dengan menyandara Min, tapi tentu saja, ia hanya bagaikan remahan kerupuk bagi Tony. Sementara itu, hampir saja Victor berhasil kabur naik helikopter. Dengan satset dan tanpa ragu, Nick segera menembak helikopter itu dan tepat mengenai sang pilot hingga helikopter itu pun terjatuh. Dengan perlahan Nick menghampiri helikopter itu dan ternyata Victor masih hidup dan pertarungan antara mereka tak dapat dihindari lagi. Victor yang tengah menunggu jemputan malaikat maut pun sempat berkata bahwa Sofia dagangan yang sangat bagus. Nick yang mendengar pun sangat kaget dan bertanya-tanya di mana anaknya sekarang. Namun sayangnya Victor sudah di COD. 1 bulan telah berlalu, terlihat Nick yang sedang berpamitan dengan Tony dengan tujuannya hanya satu, mencari keberadaan Sofia. Ia telah bertekad sampai ke ujung dunia pun akan ia lakukan demi menemukan anaknya tersayang. Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini yaitu, jangan mudah berprasangka dan jangan mudah percaya, sekaligus teman dekat sebelum tahu gimana sifat aslinya. Dan buat para gadis-gadis di luar sana, jangan mudah termakan kata-kata manis yang menjanjikan kebahagiaan. Itu saja ya guys.